Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Setia Nonton. Pada video kali ini Mimin akan membahas alur cerita film series action yang berjudul Studi Group. Dalam cerita series ini, seorang murid yang lemah dalam hal belajar bertekad membentuk kelompok demi menaikkan nilainya. Namun masalahnya sekolah murid itu penuh dengan anak pemalas yang suka berkelahi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita series ini berlatar di sebuah SMK teknik bernama Yusong yang hanya menampung peserta didik laki-laki. Lantas pada suatu hari seorang guru terlihat serius mengajar matematika. Mirisnya seluruh murid di kelas 10 itu malah tidur kecuali anak yang bernama Gamin. Dari sini kita akhirnya diperlihatkan latar belakang Gamin. Jadi sejak kecil Gamin selalu menempati ranking hampir paling bawah di sekolahnya. Padahal Gamin adalah anak yang giat belajar dan tidak mudah menyerah. Memasuki masa SMP, Gamin mendapatkan guru privat yang diharapkan bisa meningkatkan nilainya. Namun kenyataannya ranking Gamin masih tetap saja seperti biasanya. Sejak saat itu Gamin bertekad untuk membentuk kelompok belajar sebagai solusi terbaik untuk menaikkan nilainya. Namun sayangnya tidak ada anak yang mau belajar sekelompok dengan Gamin karena ia sudah dicap sebagai anak yang bodoh. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gamin diterima menjadi murid SMK Teknik Yusong. Pada hari pertamanya bersekolah, Gamin berharap SMK ini bisa membuatnya menjadi lebih pintar. Namun harapan Gamin itu putus begitu ia mengetahui kalau murid-murid di sekolah itu adalah anak-anak pemalas dan nakal. Setelahnya terjadi perkelahian di kelas Gamin yang melibatkan seorang murid bernama Sehyun. Di momen ini Sehyun tak mampu memberikan banyak perlawanan karena ia tergolong lemah. Maka dari itu Sehyun akhirnya dikalahkan dengan mudah. Lama berselang, ketua kedisiplinan datang untuk memperkenalkan wali kelas baru yang bernama Lee. Gamin lalu baru ingat kalau Lee adalah guru privatnya sewaktu SMP. Lantas saat akan mengajar, Lee hampir terkena siraman minuman dari murid yang ingin mengganggunya. Di hadapan Lee, seorang murid bernama Hyunwoo akhirnya menampar si pelaku untuk memberinya pelajaran. Hyunwoo pun sebenarnya akan menghajar si pelaku jika saja Lee tak memerintahkan untuk berhenti. Setelah kelas berakhir, Gamin meluangkan waktunya untuk menemui Lee. Di situ Lee sempat pangling saat baru menyadari Gamin pernah menjadi murid dalam les privat. Gamin lalu meragukan apakah Lee bisa bertahan di SMK Yusong. Alasannya ada seorang wali kelas yang mundur karena tak kuat dengan kenakalan murid di sekolah itu. Beberapa saat kemudian, Lee menemui wakil kepala untuk melaporkan kegiatan merokok yang dilakukan para murid. Tak disangka wakil kepala sekolah malah mengizinkan kegiatan merokok ini. Bahkan wali kepala sekolah menyediakan drum di beberapa titik agar bisa dijadikan asbak. Sejak kejadian ini, Lee baru mengetahui kalau yang bermasalah di SMK Yusong bukan hanya muridnya, tetapi juga pejabat tingginya. Kembali ke masa sekarang, Gamin terus berusaha mendekati Sehyun. Ternyata Gamin melakukan hal ini karena ia menemukan bukti bahwa Sehyun memiliki semangat tinggi dalam belajar. Itulah sebabnya Gamin ingin membentuk kelompok belajar bersama Sehyun. Singkat cerita, Sehyun pun menolak permintaan Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya. Sehyun lalu menunjukkan aplikasi khusus murid SMK Yusong agar Gamin bisa memahami situasi sekolah. Ternyata aplikasi itu berisi ranking murid terkuat di sekolah yang terus diperbaharui secara langsung. Karena aplikasi inilah murid-murid menjadi suka berkelahi demi menaikkan rankingnya. Adapun aplikasi ini diciptakan oleh seorang murid yang bernama Pihan yang sedang menempati ranking 1. Kabarnya Pihan adalah ketua geng kejam dan juga anak pejabat tinggi. Sehyun akhirnya mengakui bahwa ia menolak kegiatan belajar kelompok pasti akan dilarang oleh Pihan. Gamin pun sangat menyayangkan penolakan Sehyun. Karena belum lama ini Gamin menemukan bukti bahwa Sehyun menempati ranking 2 dalam ujian masuk SMK Yusong. Setelah itu pihak sekolah mengadakan acara penghargaan prestasi akademis yang digelar setiap tahun. Penghargaan itu pun diserahkan kepada murid yang memiliki nilai sangat baik dan layak menjadi teladan. Mengejutkannya, murid yang menerima penghargaan tahun ini adalah Pihan. Beberapa waktu kemudian Hyunwoo dan anak-anak lainnya menghajar Sehyun. Ternyata kejadian ini bermula saat Sehyun mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Hyunwoo merasa dihina. Padahal sebenarnya Sehyun melontarkan kata-kata itu untuk Pihan karena ia tak terima Pihan memenangkan penghargaan. Gamin akhirnya melakukan aksi yang berhasil mengalihkan perhatian Hyunwoo dan yang lainnya.
Situasi ini lalu dimanfaatkan oleh Gamin untuk menyelamatkan Sehyun yang kondisinya sedang babak belur. Meski Gamin sudah menolongnya, Sehyun tetap menolak permintaan Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya. 괜찮아? 그게 무슨... 이해가 안 돼? 부모보다 더 중요한 생존의 문제야. Sehyun lalu pergi sebelum akhirnya ia kembali berhadapan dengan Hyunwoo. Di momen ini Hyunwoo akan kembali menghajar Sehyun karena ia tak mau memberitahu siapa murid yang melakukan aksi pengalih perhatian tadi. Tak lama berselang Gamin berhasil mengagalkan serangan Hyunwoo. Tanpa berusaha keras, Gamin berhasil membuat Hyunwoo jatuh pingsan akibat serangan bela dirinya. 너무 Dari sinilah kita baru mengetahui kalau Gamin memiliki fisik kuat dan menguasai ilmu bela diri. Nah, ternyata sejak kecil Gamin terus memperkuat dirinya guna menyiasati kelemahannya dalam belajar. Meski sudah kembali diselamatkan Gamin, Sehyun tetap saja menolak menjadi anggota kelompok belajarnya. Beberapa hari kemudian, seorang inspektur pengawas SMK Yusong datang untuk melakukan pemeriksaan yang mendadak. Begitu mengetahui hal ini, wakil kepala sekolah memerintahkan agar semua drum disembunyikan demi menutupi perbuatan buruknya yang sudah mengizinkan kegiatan merokok. Lantas di tengah pemeriksaan, inspektur tiba-tiba mendengar suara kaca jendela pecah yang berasal dari kelas Gamin. Scene lalu memperlihatkan awal mula kejadian itu. Jadi sebagai balas budi, Sehyun memberikan buku catatan belajarnya kepada Gamin. Kebetulan Gamin sangat senang dengan catatan ini karena Sehyun menulisnya dengan sangat rapi. Tak lama setelahnya Hyunwoo memukul kepala Gamin dengan bangku hingga membuat kepalanya berdarah. Ternyata belum lama ini Hyunwoo baru mengetahui kalau Gamin adalah orang yang membuatnya jatuh pingsan waktu itu. Belum puas melukai Gamin, Hyunwoo juga membakar buku catatan belajar milik Sehyun dan menolak permintaan maaf. Dari sini Gamin menjadi sangat marah hingga ia pun berani bertarung melawan Hyunwoo di dalam kelas. Usai mengatasi setiap serangan, Gamin berhasil mengalahkan Hyunwoo di hadapan banyak murid yang terheran-heran melihat kekuatan Gamin. 형님 이혼을 빌린 거냐? Tak lama kemudian Gamin merasa sangat kecewa karena buku catatan Sehyun sudah rusak. Padahal Gamin sudah berjuang secepat mungkin untuk mengalahkan Hyunwoo agar ia bisa memadamkan api pada buku Sehyun. Terinspirasi oleh perjuangan Gamin, Sehyun akhirnya bersedia menjadi anggota kelompok belajarnya. Selang beberapa detik, Lee datang ke lokasi dengan diikuti inspektur dan wakil kepala sekolah. Setelah itu Gamin bersiap menjalani pemeriksaan sebagai pelaku kekerasan. Dalam situasi ini Sehyun sempat menemui Gamin untuk mengembalikan kacamatanya yang terjatuh di kelas saat ia bertarung. Sehyun lalu mengatakan kepada Gamin, Sehyun lalu menyatakan Gamin sebagai ketua kelompok belajar mereka. Di akhir pertemuan Sehyun berterima kasih kepada Gamin karena sudah berulang kalinya menyelamatkannya. Sejak kejadian ini, Gamin dan Sehyun menjadi teman baik. Memasuki waktu pemeriksaan, wakil kepala sekolah datang bersama inspektur dan Lee. Sebagai permulaan, wakil kepala sekolah berencana mengadakan rapat untuk mengeluarkan Gamin dari sekolah. Begitu mengetahui hal ini, Lee langsung berusaha membela Gamin. Di situ Lee meluruskan bahwa sebenarnya Gamin diserang terlebih dahulu oleh Hyunwoo. Lee juga mengungkit fakta soal aksi kekerasan di SMK Yusong yang selama ini sudah bisa terjadi. Pada poin terakhir pembelaannya, Lee menekankan bahwa Gamin memiliki semangat tinggi dalam belajar. Selesai mendengar keterangan Lee, inspektur baru ingat bahwa Lee pernah menorehkan nilai terbaik dalam ujian sertifikasi guru. Dari situ inspektur pun mulai memperhitungkan keterangan Lee. Dengan penuh pertimbangan, inspektur akhirnya menyetujui rencana Lee untuk membentuk kelompok belajar bersama Gamin. Keputusan inspektur ini pun kemungkinan besar akan membebaskan Gamin dari hukuman. Keesokan harinya, Lee menyampaikan informasi penting kepada Gamin dan Sehyun. Jadi ternyata wakil kepala sekolah hanya mau mengizinkan pembentukan kelompok belajar Gamin jika anggotanya sudah berjumlah 5 orang. Ini artinya Gamin harus mencari 3 murid lagi. Gawatnya pencarian hanya diberikan batas waktu selama 2 minggu. Dan jika Gamin gagal membentuk kelompok, maka wakil kepala sekolah akan memecat Lee. Berkat nasihat Lee, Gamin dan Sehyun mau berjuang mencari anggota kelompok belajar dengan optimis.
Guna melancarkan pencarian, mereka memasang poster pendaftaran anggota kelompok belajar di sekolah. Lantas saat menunggu calon anggota kelompok, Gamin ditemui seorang murid yang menempati ranking 3 terkuat di kelas 10. Usai mendengar rumor soal kekuatan hebat Gamin, murid itu pun langsung menyerang untuk menguji kemampuan Gamin. Di saat bersamaan, Gamin tanpa sadar berhasil menghindari setiap serangan. Saat ia sedang sibuk mencari formulir pendaftaran untuk si murid, ternyata Gamin mencari formulir karena ia mengira si murid berminat untuk menjadi anggota kelompoknya. Tak lama berselang, si murid pun jatuh pingsan dalam kondisi mengalami pendarahan hidung akibat terbentur pintu loker yang dibuka oleh Gamin. Begitu mengetahui kondisi si murid, Gamin pun heran karena ia merasa tidak berbuat apa-apa pada murid tersebut. Sejak kejadian ini, muncul rumor palsu yang menyebut telah menghajar si murid dengan brutal. Rumor palsu ini pun terus berkembang hingga Gamin dianggap sebagai psikopat yang sadis. Akibat rumor ini, Gamin dihindari setiap murid yang berada di sekitarnya. Gamin pun merasa heran dengan situasi ini karena ia masih belum mengetahui soal rumor palsu tentang dirinya. Tak lama kemudian, Gamin menemui seorang murid bernama Gonyop yang pernah bersekolah di Amerika Serikat. Gonyop lalu menolak tawaran Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya. Karena di mata Gonyop, membentuk kelompok belajar di sekolah yang penuh anak pemalas adalah hal yang tidak masuk akal. Setelah itu, Lee mengajak Gamin dan Sehyun pergi mencari udara segar agar mereka tidak stres dalam mencari anggota kelompok. Di momen santai ini, Gamin membeli sebuah buku kesukaannya. Sepulang sekolah, Gamin mendapati buku yang baru ia beli tak sengaja tertinggal di dalam tasnya Lee. Di waktu yang bersamaan, Lee ternyata sedang menghadapi Hyunwoo yang menyusup ke dalam apartemennya. Di tengah kondisinya yang baru babak belur, Hyunwoo mengakui bahwa ia diperintahkan untuk membuat Lee berhenti mengajar. Nah, ternyata murid yang memberikan perintah itu adalah Pihan, sang murid terkuat di SMK Yusong. Pihan pun mengancam akan menghukum berat Hyunwoo jika ia gagal melaksanakan perintahnya. Lantas saat Hyunwoo akan menganiaya Lee, tiba-tiba ada orang misterius yang datang menyerang para anggota geng Hyunwoo di lokasi. Setelah menyelamatkan Lee dan membawanya ke tempat aman, orang ini akhirnya mengakui bahwa ia adalah Gonyop. Selang beberapa detik, geng Hyunwoo kembali muncul. Usai Lee jatuh pingsan akibat terkena pukulan anggota geng, Gonyop bertarung demi membalikan keadaan. Namun pada akhirnya Gonyop tumbang karena ia kalah jumlah. Di tengah situasi ini, Gamin pun datang pada waktu yang tepat, sehingga ia pun berhasil mencegah serangan Hyunwoo terhadap Lee. Setelah Hyunwoo berhasil dilumpuhkan, Gamin beralih menundukkan satu persatu anggota geng. Di sini kita bisa melihat salah satu kekuatan utama Gamin adalah menghindari dan menangkis serangan. Setelahnya, Gonyop berhasil mencegah serangan Hyunwoo yang hendak memukul Gamin dengan pecahan botol. Gamin lalu berhasil menghentikan Gonyop saat ia hendak menyiksa Hyunwoo untuk memberinya pelajaran. Saat situasinya sudah kembali tenang, Gonyop akhirnya menerima tawaran Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya. Lee kemudian mengembalikan buku Gamin yang sempat tertinggal dalam tasnya. Setelah Gamin pulang, Lee tiba-tiba ditemui seorang murid bernama Hunje yang terlibat dalam penyerangan tadi. Hunje lalu memohon maaf karena sudah berusaha menyerang Lee. Hunje juga mengakui kalau sebenarnya ia melakukan aksinya karena diancam oleh Pihan. Lee akhirnya menerima permohonan maaf Hunje dengan syarat murid itu bisa menjawab pertanyaan penting dari Lee. Beberapa waktu kemudian, Gamin menerima saran dari Sehyun untuk mencari seorang murid bernama Jiwoo karena ada kemungkinan Jiwoo mau menjadi anggota kelompok mereka. Setelah itu, Sehyun memaksa Gamin untuk masuk ke dalam kelas Jiwoo yang ternyata hanya diisi murid perempuan. Dari kejadian ini, Gamin baru mengetahui kalau SMK Yusong tidak hanya menampung murid laki-laki. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film series Studi Group mulai dari episode 1 sampai 2.